Hai, selamat datang di Rahakuni Thinking. Saya tuh mau bahas tentang Israel atau bagaimana kita bisa mendorong Palestina dengan ide saya untuk kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini agak ramai kemarin di media sosial, baik di FB saya ataupun di YouTube-nya Mbak Yeni Wahid mungkin gitu kan. Tapi yang pasti saya menyatakan itu pertama kali saat diundang Mbak Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana kita mampu mempercepat perdamaian Israel Palestina, dan yang paling penting adalah bagaimana meredam kemarahan orang-orang yang merasa bahwa Israel itu berdamai dengan negara Arab artinya mengkhianati Palestina. Ini yang mesti saya luruskan gitu loh. Saya tuh kadang-kadang jadi heran, kenapa ya? Justru menurut saya ini pemikiran penting dari seorang Jared ya, mantunya Pak Vice Presiden Trump, yang hanya bekerja 3 tahun 2017 ya kan, sampai 2020 dia bisa menggandeng negara-negara Islam gitu kan, Uni Arab Emirat, kemudian Bahrain, dan kemudian sekarang disusul oleh negara-negara Arab lain gitu, Oman dan lain-lain. Jadi menurut saya peran Indonesia sebagai negara Islam kok nggak bisa ya mengajak orang-orang Arab itu untuk dari kemarin-kemarin gitu loh, melakukan Abraham Accord dengan Israel sehingga mereka bisa lebih mudah bicara kepada Israel. Bicara apa? Mendorong masalah Palestina itu diselesaikan gitu. Nah, menurut saya Indonesia mungkin karena tadi ya, kita selalu bangga kita jadi negara Islam terbesar, this and that, tapi kok nggak bisa ngajakin Arab gitu kan. Ya udah, kalau gitu sekarang kita lihat ya apa sih akar masalahnya Israel Palestina. Saya mesti ngomong beribu kali bahwa ini bukan masalah agama. Please deh gitu. Sebelum marah tuh denger dulu ya, ini bukan masalah agama, ada sejarahnya gitu loh. Kalau mau tahu sejarahnya gitu kan, gini, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat aja Ottoman Empire lah. Jadi yang selama berapa tahun ya, 1299 sampai 1922, dari mulai Turki sampai Eropa itu semua ya kan, Vienna, Anatolia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, Palestina, Syria, Jordan, Irak, dan part of Iran itu dikuasai oleh Turki Utsmani, oleh Sultan Sulaiman. Bedanya Sultan Sulaiman adalah dia sangat paham bahwa ini itu adalah masalah tribes, bukan negara yang sudah dibagi, ada garis kedaulatannya gitu. Tidak, itu adalah banyak tribes yang hidup di sana. Tribes yang terbelah antara Islam Syiah, Islam Sunni, kemudian tribes yang dari Syiah dan Sunninya juga ada clash lagi. Clashnya oleh siapa? Oleh Prancis dan Inggris. Jadi kalau lihat masalah itu, kita mesti ingat apa yang namanya Sykes-Picot. Kalau di literatur barat tuh Sykes-Picot, bicara Israel dan Palestina pasti ngambil tentang Sykes-Picot. Apa sih Sykes-Picot ini, siapa gitu? Sykes ini adalah seorang kolonel dari Inggris, namanya Sir Michael Sykes. Dia itu seorang kolonel di tahun 1916. Dia itu diberitahu pemerintah Inggris untuk udah deh beresin deh masalah di sana, aku ribet banget, kira-kira demikian lah ya. Lalu dia bagi dua, dia ngobrol aja sama Prancis temennya. Prancis ini deh, kita bagi dua ya. Kita bagi dua bahwa yang North atau utara itu bagiannya Prancis, yang South itu bagiannya Inggris. Itulah sebenarnya cikal bakal mereka rame. Jadi sebenarnya kemudian ada divisi-divisi yang terdistorsi. Kemudian bagaimana Sykes dan Picot ini kemudian menunjuk misalnya kepala tribe satu dan tribes lain tuh berdasarkan likes and dislike. Yang paling parah misalnya dia bisa naruh pemimpin yang bertentangan, misalnya di daerah Syiah dia taruh Sunni gitu kan, atau di tempat Sunni dia taruh Syiah gitu. Ini adalah masalah yang sangat kompleks gitu kan, yang sangat jadi penyelesaiannya mesti cepat dan mesti pintar. Gimana menurut Ibu kalau misalnya ditanya gini, kenapa emang kalau kita baik sama Israel untungnya apa? Banyak untungnya. Selain kita bisa untung di teknologi, pertahanannya, pertaniannya, keuangannya gitu kan. Satu hal, kita lebih bisa mendorong percepatan Palestina ini beres. Katanya kita mau beresin Palestina. Tapi jadi jangan sampai kita menggunakan masih visi-visi 1962, jangan Bung Karno marah, kemudian Israel dan Taiwan tuh di-ban. Sekarang Taiwan aja udah bisa buka kantor dagang kok, yang udah mirip-mirip kedubes. Kenapa Israel nggak bisa? Jadi sekali lagi, sebelum kita tuh menjudge dan marah, coba pelajari sejarah. Kadang-kadang sejarah itu merefleksikan banyak hal dan kita mesti belajar darinya. Bye.